Di sinilah gerbang masuk kota Bukit Tinggi dari Medan pada zaman dahulu. Jadi kita masuk di jalan lintas Sumatera, Medan Lama. Nah, ini rekan-rekan Sanak Minang. Artinya aspalnya masih asli bawaan lama. Jadi bus yang melintas di masa lalu seperti ALS, Sipiro Nauli, si Buali-Buali, dan banyak lagi bus-bus antar lintas Sumatera yang melewati jalur ini pada masa lalu. Iko jalan lintas Lamo, Mak ya? Jalan lintas Sumatera Lamo, Mak ya? Tahun berapa Iko dibangun, Mak? Terakhir, Mak? Oh, nak tahu Mak ya? Oh, bus-bus yang dari Medan ada Mak pernah melihat lewat siko waktu dulu? Oh, enggak ya? Oh, berarti lah di tahun 60 ke bawah coba Mak ya? 50 Mak ya? Oh, jalan yang putih itu di mana itu, Mak? Berarti jalan Koluri itu Mak ya? Ya, Mak, terima kasih, Mak. Kita coba lihat dulu kondisinya bisa apa enggak. Jadi di sinilah putusnya jalan lintas Sumatera, Bukit Tinggi Medan, rekan-rekan Sanak Minang. Jadi artinya posisinya arah ke bawah sepertinya, ke bawah dulu. Kalau bisa motor lewat kita ini. Oh, ini. Di sebelah kiri satu unit bus ALS dari Medan pastinya mengarah ke Jakarta 377. Dan kita masuk di jalan lintas Sumatera atau jalan Trans Sumatera yang membentang dari Aceh hingga ke Lampung. Dan di depan kanan bus Satu Nusa dari Medan. Nah, ini 457, tentunya arah dari Medan menuju Padang. Jalur lintas Sumatera ini yang membentang di Pulau Sumatera panjangnya ada sekitaran 2.500 kilo. Jadi jalan lintas Sumatera ini dibangun sekitaran tahun 1965 yang pengerjaannya kurang lebih 10 tahun. Assalamualaikum menurut Sanak Minang dimanapun barado, baik yang barado di kampung maupun yang barado di perantauan. Alhamdulillah senang sekali masih dapat berjumpa di saluran channel Jalan Nagari Minang. Nah, pada kesempatan ini kita sedang berada tepat di jalan lintas Sumatera, tepatnya di Nagari Gadut di Kecamatan Tilatangkamang, kilometer 7 Bukit Tinggi. Bukit Tinggi arah ke kanan kita ada sekitaran 7 kilo. Dan arah ke kiri kita jalan lintas Trans Sumatera mengarah ke Medan dan ke Aceh. Ke Medan ada sekitaran 650 kilo, sedangkan ke Aceh ada sekitaran 1000 kilo. Nah, di sini terlihat satu unit bus ALS dari Medan tujuan Jakarta atau Padang barangkali ini. Oke, Padang ya. Nah, ini rekan-rekan Sanak Minang yang baru saja melintasi Trans Sumatera dari Medan tujuan Padang. Semoga selamat sampai di tujuan kota Padang. Ke Padang dari sini ada sekitaran 95 kilo dan ke Jakarta ada sekitaran 1.500 kilo. Jadi panjang jalan Trans Sumatera ini atau jalan lintas Sumatera ini dari Aceh hingga ke Lampung ada sekitaran 2.500 kilo. Ratusan kota-kota yang dilintasi jalan lintas Sumatera ini, rekan-rekan Sanak Minang. Nah, dahulunya jalan lintas Sumatera ini dibangun sekitaran tahun 1965 semasa Soekarno-Hatta, rekan-rekan Sanak Minang. Jadi sebelum pembangunan jalan lintas Sumatera ini yang membentang di Sumatera ini sepanjang 2.500, tentunya masih jalan tanah dan jalurnya yang mengarah ke Bukit Tinggi bukan yang ini rekan-rekan Sanak Minang. Jadi yang mengarah ke Bukit Tinggi ada gerbang yang belok kanan, nantinya kita akan lewati yang sampai saat ini masih dilewati kendaraan motor dan mobil. Jadi dari sini kita akan mengarah ke jalan lintas Medan Lama, ada sekitaran 1 hingga 2 kilo yang masih dilewati kendaraan motor dan mobil.
dari sini ke Lampung, jalan lintas Sumatera ini ada sekitaran 1.500 kilo, dan arah ke belakang ke Aceh ada sekitaran 1.000 kilo, dan ke kota Medan ada sekitaran 650 kilo. Jadi dari sini kita akan melewati jalan Medan Lama yang masih utuh, masih dilewati kendaraan motor dan mobil. Nah, biasanya waktu dulu bus-bus yang arah dari Medan yang masuk ke Bukit Tinggi melanjutkan perjalanannya ke Jakarta atau ke provinsi-provinsi lainnya, belok kanan rekan-rekan Sanak Minang, tepat di depan family ada simpang gerbang. Nah, di sini terlihat ada gerbang belok kanan kita. Jadi di sinilah gerbang masuk kota Bukit Tinggi dari Medan pada zaman dahulu. Jadi kita masuk di jalan lintas Sumatera Medan Lama. Nah, ini rekan-rekan Sanak Minang. Ini jalannya masih asli dan aspalnya masih asli, belum ada perubahan. Terlihat masih ada bebatuan. Ukurannya pun masih ukuran yang lama rekan-rekan Sanak Minang. Nah, ini. Jadi panjangnya ada sekitaran 2 hingga 3 kilo hingga sampai ke Bukit Ambatsang. Jadi jalan ini terputus karena ada taban di ngarai, dan jalan ini dialihkan belok kiri nanti. Jadi kita tidak bisa, ada sebagian jalan yang tidak bisa kita lewati. Artinya jalan ini putus, jalan lintas Sumatera Bukit Tinggi Medan ini. Ini jalannya masih asli, artinya aspalnya masih asli bawaan lama. Jadi bus yang melintas di masa lalu seperti ALS, Sipiro Nauli, si Buali-Buali, dan banyak lagi bus-bus antar lintas Sumatera yang melewati jalur ini pada masa lalu. Nah, di sini ada belokan ke kanan, belokan ke kanan. Jadi jalan belok ke kiri ya. Jadi arah lurus ini jalannya putus di Ngarai Siano. Iko jalan lintas Lamo, Mak ya. Jalan lintas Sumatera Lamo, Mak ya. Tahun berapa iko dibangun, Mak? Terakhir, Mak? Oh, nak tahu ya, Mak ya. Jadi jalan yang lintas yang di jalan kini tahun berapa dibangun, Mak? Oh, berarti masih ketik, Mak, baru ya. Oh, bus-bus yang dari Medan ada, Mak, pernah melihat lewat sini waktu dulu? Oh, enggak ya. Oh. Berarti lah di tahun 60 ke bawah coba, Mak ya. 50-an, Mak ya. Oh, jalan yang putih itu di mana itu, Mak? Berarti jalan Koluri itu, Mak ya. Berarti putihnya iko, Mak ya. Baru dialihkan kamari yang aspal yang ada semen, Mak ya. Ya. Berarti putihnya kok dimati bawahnya, Mak? Yang dake Tabek Gadang, Mak ya. Di situ tembusnya, Mak ya, yang jalan putih. Berarti kok ngarai di bawah, Mak ya. Iya, baru dialihkan kamari, Mak ya, yang belok kiri, Mak ya. Ya, Mak, terima kasih, Mak. Jadi di sinilah rekan-rekan Sanak Minang jalan lintas Sumatera Medan putus yang arah ke depan kita karena ada yang taban, dan sambungannya posisinya tepat di sekitaran Tabek Gadang yang video sebelumnya kita sudah lewati. Rekan-rekan Sanak Minang bisa lihat juga video yang sebelumnya yang berawal dari Bukit Ambatsang. Nah, di sini kita tidak bisa melihat jalur yang putus ya, karena emang jalannya udah buntu, udah semak belukar. Di bus yang melewati jalur lintas lama ini, orang tua tadi atau Mak tadi belum pernah melihat. Artinya jalur ini emang sudah lama dan berkemungkinan di sekitaran tahun 60-an ke bawah kita rasa yang dilewati bus-bus legend di masa lalu. Nah, ini sambungannya ini. Kalau nggak tahu ini sambungannya apa ini. Jadi yang pasti yang tadi sambungnya yang arah ke kanan ini, sepertinya ini.
Nah, ini yang aslinya ini, cuman udah di beton sepertinya, udah di beton sama semen ya, seperti jalan gang. Jadi aslinya bukan yang beton ini rekan-rekan Senak Minang. Nah, ini. Jadi di sinilah jalan Taban ya, yang Taban yang di depan kita. Kita coba dulu bisa apa enggak melewati jalur ini. Nah, yang Taban di sebelah kanan rekan-rekan Senak Minang. Kita coba lihat dulu kondisinya bisa apa enggak. Jadi di sinilah putusnya jalan lintas Sumatera Bukit Tinggi Medan rekan-rekan Senak Minang. Dia artinya posisinya arah ke bawah sepertinya ini. Nah, ini kita coba tengok ke bawah dulu. Kalau bisa motor lewat kita ini. Nah, ini. Jadi jalan ini Taban sepertinya kita nggak bisa lewat nih rekan-rekan di Senak Minang. Karena takutnya slip ya. Kita coba dulu. Ya paling tidak kita udah ngerekam jalan lintas yang lama ini. Ya emang kita nggak bisa ini. Jadi inilah jalan lintas Sumatera yang lama rekan-rekan Senak Minang, penghubung Bukit Tinggi Medan yang diperkirakan sekitaran tahun 1965 masih dilewati bus-bus antar lintas Sumatera rekan-rekan Senak Minang. Jadi kita hanya bisa sampai di sini karena emang kita meragukan motor melewati jalur ini. Jadi kita kembali dan akan mutar ke sebelahnya hingga dapat titik sambungan jalan lintas Sumatera ini. Jadi kita kembali ke atas. Nah, ini posisi jalan lintas pas-pasan ya. Jadi yang lewat di sini bus ALS, Chevrolet dan banyak bus-bus merek lainnya yang sekarang sudah tidak ada bus antar lintas. Yang trayeknya Medan Bukit Tinggi, Medan Jakarta, dan Medan provinsi lainnya di Sumatera ini. Jadi posisi kiri kita udah ngarai. Jadi jalan yang Taban tepat di sebelah kanan kita. Dan ini jalan lintas Sumatera Bukit Tinggi Medan, arah ke depan kita, dan ke Jakarta arah ke posisi yang terlihat ke ini, yang ke bawah tadi rekan-rekan Senak Minang. Juga ke pusat kota Bukit Tinggi ada sekitaran 7 kilo. Jadi kita akan mutar dan mengarah ke posisi sambungan jalan yang Taban.